lagi dengan Ibu Evi di Science Time. Belajar apa ya hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Apa sih sebenarnya listrik statis itu? Kalian tentunya sudah tahu apa itu listrik ya. Nah, sekarang di sini ada kata statis. Statis itu adalah diam. Berarti listrik statis itu adalah listrik dalam keadaan diam. Artinya, listrik tersebut tidak mengalir. Berarti, kalau listriknya tidak mengalir, maka listriknya tidak dapat kita rasakan secara langsung. Apa saja sih contoh-contoh dari listrik statis itu? Pernahkah kamu mengalami ketika menyisir rambut yang kering dan tanpa sengaja sisir kamu berdekatan dengan lengan tangan? Tiba-tiba bulu pada lengan tangan kamu tertarik oleh sisir. Nah, jika kamu pernah mengalami peristiwa tersebut, maka peristiwa itulah yang merupakan contoh dari listrik statis. Mengapa sih hal itu dapat terjadi? Nah, tubuh manusia ini sebenarnya mengandung sistem kelistrikan, mulai dari mekanisme otak, kemudian ada juga mekanisme dari jantung. Jadi jantung ini dapat memompakan darah karena adanya kelistrikan. Kemudian ada juga paru-paru, jantung, kemudian ada ginjal, kemudian ada tadi paru-paru belum ditulis, kemudian sistem pencernaan, sistem saraf, dan masih banyak lagi jaringan-jaringan lainnya pada tubuh kita yang memiliki sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan ini dialirkan melalui serabut saraf yang disebut dengan impuls. Nah, impuls saraf yang melaju melalui sistem saraf akan melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sehingga di dalam serabut saraf impuls melaju seperti suatu sinyal listrik. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai listrik dan gejala kelistrikan pada makhluk hidup, maka marilah kita pelajari bab ini mengenai listrik statis lebih jauh lagi. Sebelum kita mulai mempelajari lebih lanjut lagi mengenai listrik statis maupun listrik statis pada sistem saraf, gejala-gejala kelistrikan pada makhluk hidup baik pada manusia maupun hewan, maka Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu listrik statis itu meliputi apa saja sih. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai muatan listrik. Kemudian pemberian muatan. Pemberian muatan artinya di sini bagaimana kita suatu benda yang tadinya tidak bermuatan listrik menjadi bermuatan listrik. Kemudian jenis-jenis benda berdasarkan daya hantarnya. Kita juga akan mempelajari mengenai hukum Coulomb. Apa itu gaya Coulomb? Nah, di dalam hukum Coulomb itu kan ada gaya Coulomb, ada medan listrik, ada energi potensial, ada juga yang disebut dengan potensial listrik. Kemudian kita akan mempelajari listrik statis dan penerapannya. Biasanya diterapkan pada generator Van de Graaff, kemudian ada juga pada elektroskop serta penangkal petir. Dan terakhir kita akan mempelajari kelistrikan pada makhluk hidup, mulai dari
ada sistem saraf. Nah, sistem saraf ini ternyata dibagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Kemudian selain pada sistem saraf, kelistrikan pada makhluk hidup juga ada pada jantung yang akan kita pelajari ya. Kemudian kelistrikan pada tulang serta kelistrikan dan contoh-contoh hewan yang memiliki listrik statis.